Halo Bang Bro, Hong Kong adalah kota yang tidak pernah tidur. Di malam hari dari ketinggian puncak Victoria, Hong Kong terlihat seperti kota impian. Kilauan lampu neon dari gedung pencakar langit menggambarkan kekuatan ekonomi yang tidak tergoyahkan. Jalan-jalan pusat bisnis yang selalu ramai tempat orang-orang berpakaian rapi berlalu lalang dengan langkah cepat seakan memberi kesan bahwa waktu terlalu berharga untuk disia-siakan. Kendati demikian, pada sudut-sudut kota ini ada wajah lain yang jarang tersorot oleh media. Di balik kemewahan kota Hong Kong terdapat kehidupan lebih dari sekedar penderitaan. Sebuah fakta pahit yang dialami oleh ratusan ribu orang. Mereka yang tidak mampu membeli atau menyewa properti di pasar perumahan termahal di dunia ini harus menerima nasib tinggal di tempat-tempat yang bahkan tidak layak untuk disebut sebagai rumah. Mereka hidup di ruang seukuran peti mati yang dikenal sebagai coffin homes. Di dalam tempat tinggal sempit ini mereka tidur, makan, dan bertahan hidup dalam ruang yang tampak benar-benar mirip dengan ukuran peti mati. Udara panas, pengap, bau asap rokok yang menyengat bercampur dengan aroma makanan yang dimasak di dapur bersama. Setiap kamar yang lebih tepat disebut sebagai kotak hanya cukup untuk satu kasur tipis dan beberapa barang pribadi. Dan di ruang yang sangat sempit ini mereka berdesakan dengan belasan orang lain tanpa privasi dan tanpa kebebasan. Kendati demikian, inilah realitas yang harus mereka hadapi setiap hari di sebuah kota yang dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan paling maju di dunia. Fenomena coffin homes bukanlah sesuatu yang baru. Akar masalahnya dapat dilacak pada tahun 1950-an ketika gelombang besar imigran dari Cina daratan datang ke Hong Kong untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Populasi yang meningkat pesat membuat pemerintah kesulitan menyediakan perumahan yang cukup bagi semua penduduknya. Pada awalnya banyak orang tinggal di apartemen sempit yang disewakan dengan harga murah. Namun seiring pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya harga properti secara drastis, apartemen-apartemen ini berubah menjadi ruang yang lebih kecil lagi. Para pemilik apartemen mulai menyekat kamar menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk memaksimalkan keuntungan. Lalu dari sinilah muncul gagasan subdivided flat, yaitu satu unit apartemen yang dibagi menjadi beberapa ruang kecil yang disewakan secara terpisah. Semakin lama tingkat kepadatan ini semakin ekstrem. Dan bagi mereka yang benar-benar tidak mampu, subdivided flat pun menjadi terlalu mahal. Maka kemudian lahirlah coffin homes, ruangan yang ukurannya bahkan lebih kecil dari sebuah sel penjara. Dan di dalam ruang ini seseorang hanya memiliki cukup ruang untuk berbaring dan menyimpan beberapa barang pribadinya. Di mana menurut laporan Socio diperkirakan lebih dari 200.000 orang di Hong Kong saat ini tinggal di tempat semacam ini. Saat memasuki salah satu bangunan yang menampung coffin home di distrik Mong Kok atau Sham Sui Po, kita akan disuguhi dengan pemandangan yang cukup sulit dipercaya. Dalam satu ruangan kecil terdapat deretan ranjang susun yang dibuat dari kayu lapis. Setiap unit memiliki lebar sekitar 60 cm dan panjang sekitar 170 cm yang berarti nyaris seukuran peti mati. Di dalamnya penghuni bisa berbaring dan menyimpan beberapa barang seperti pakaian, makanan, atau peralatan pribadi. Masing-masing unit ini memiliki pintu geser yang dapat dikunci untuk memberikan sedikit privasi. Namun udara di dalamnya terasa pengap serta panas. Banyak penghuni mengeluh tentang kurangnya ventilasi, bau tidak sedap, dan kelembaban yang tinggi yang menyebabkan dinding penuh dengan jamur. Dan malangnya dengan segala ketersiksaan itu mereka harus menerima dengan lapang. Dengan upah yang sangat minim dan bahkan harus dihemat dengan penuh ketelitian, mereka tidak memiliki banyak pilihan. Selain dengan pasrah menerima ruangan kecil ini. Di mana ruang sekecil ini para penghuni harus membayar antara 1.500 hingga 2.500 dolar Hong Kong per bulan atau sekitar 3 hingga 5 juta rupiah. Tentu saja ini adalah harga yang sangat mahal jika dibandingkan dengan ukuran tempat tinggal yang mereka dapatkan. Selain keterbatasan ruang, ada juga masalah kebersihan dan kesehatan. Karena penghuni berbagi fasilitas seperti toilet dan dapur dengan puluhan orang lain, risiko penyebaran penyakit sangatlah tinggi. Banyak dari mereka yang mengalami gangguan pernafasan akibat kondisi lingkungan yang sangat buruk. Lebih dari itu, hidup di dalam ruangan sempit ini tanpa cukup udara, tanpa cukup cahaya matahari, dan tanpa privasi adalah resep sempurna untuk mendapatkan gangguan mental.
Menurut studi dari Socio, lebih dari 60% penghuni Chowphin Homes mengalami gejala depresi dan kecemasan kronis. Seorang sosiolog dari Chinese University of Hong Kong mengatakan bahwa tinggal di Chowphin Homes bisa menyebabkan efek psikologis yang sama seperti hidup dalam sel penjara. Ketika seseorang tinggal di ruang sempit tanpa cukup ruang untuk bergerak, otaknya mulai mengasosiasikan tempat itu dengan perasaan terkekang dan tidak bebas. Dan ini menyebabkan kecemasan yang berkelanjutan. Beberapa penghuni juga merasa tidak memiliki masa depan yang jelas, menyebabkan mereka kehilangan semangat untuk bekerja atau mencari peluang yang lebih baik. Hong Kong adalah kota yang dipenuhi jutaan orang. Namun ironisnya penghuni Chowphin Homes adalah orang-orang yang paling kesepian. Mereka tidak memiliki ruang pribadi untuk mengundang teman dan tidak ada tempat untuk berbincang dengan nyaman. Mereka hidup bersebelahan dengan puluhan orang lain, kendati demikian mereka hampir tidak memiliki koneksi emosional dengan mereka. Berdasarkan survei dari Dewan Layanan Sosial Hong Kong, lebih dari 70% penghuni Chowphin Homes tidak memiliki teman atau keluarga yang sering berkunjung. Dan dampaknya mereka lebih rentan terhadap depresi akibat kesepian. Dan pada akhirnya banyak dari mereka kehilangan kepercayaan diri dan menarik diri dari kehidupan sosial. Hong Kong memang telah lama dikenal sebagai pasar properti termahal di dunia. Rata-rata harga rumah di kota Hong Kong adalah sekitar 18,8 kali lipat dari pendapatan tahunan warga. Dan ini berarti seseorang harus bekerja hampir 2 dekade tanpa membelanjakan uangnya untuk apun agar bisa membeli rumah. Tentu saja Hong Kong bukanlah kota yang selalu dipenuhi gedung pencakar langit. Pada awal abad ke-19, wilayah ini masih berupa desa nelayan kecil yang dihuni oleh komunitas pesisir yang hidup dari hasil laut. Namun segalanya berubah ketika Inggris mengambil alih Hong Kong dari Cina setelah Perang Candu Pertama antara tahun 1839 hingga 1842. Sejak saat itu Hong Kong mulai berkembang menjadi pelabuhan perdagangan yang sibuk. Letaknya yang strategis di perairan Asia membuatnya menjadi titik pusat perdagangan internasional. Dan jumlah penduduknya mulai meningkat dengan pesat. Namun perubahan yang lebih besar terjadi setelah Perang Dunia Kedua serta revolusi komunis di Cina ada tahun 1949. Saat Partai Komunis mengambil alih kekuasaan di kota Beijing, gelombang besar pengungsi dari daratan Cina melarikan diri ke kota Hong Kong dan berharap menemukan kehidupan yang lebih baik di bawah pemerintahan Inggris. Dan hasilnya populasi kota Hong Kong melonjak dengan drastis dari sekitar 600.000 jiwa pada tahun 1945 menjadi lebih dari 2 juta jiwa hanya dalam 1 dekade. Ledakan populasi ini menjadi awal dari masalah yang masih berlanjut hingga hari ini, yaitu kekurangan perumahan yang kronis. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, Hong Kong berada dalam keadaan darurat perumahan. Tidak ada cukup rumah bagi jutaan imigran baru dan banyak orang mulai membangun pemukiman liar di atas bukit dan pinggiran kota. Kemudian pada tahun 1980-an dan 1990-an, Hong Kong telah menjadi salah satu pusat bisnis terbesar di dunia. Deregulasi ekonomi dan masuknya investasi asing menyebabkan lonjakan besar dalam harga properti. Pemerintah mulai melelang lahan kepada para pengembang real estate dengan harga yang tinggi, menyebabkan harga properti melonjak ke tingkat yang tidak terjangkau oleh warga biasa. Para investor kaya membeli apartemen sebagai aset investasi, bukan lagi sebagai tempat tinggal. Sehingga lebih dari 40% properti yang terjual di kota Hong Kong pada tahun 2010-an dibeli oleh investor dari Cina daratan. Akibatnya harga apartemen biasa melonjak hingga puluhan juta dolar Hong Kong, jauh dari jangka awan warga biasa. Bahkan para profesional berpendidikan tinggi seperti guru dan insinyur kesulitan untuk membeli rumah di kota mereka sendiri. Selain itu, sewa apartemen meningkat dengan tajam sehingga memaksa masyarakat miskin untuk mencari alternatif yang lebih murah. Meskipun pemerintah Hong Kong telah berusaha mengatasi krisis perumahan dengan berbagai program seperti pembangunan rumah susun bersubsidi, tetapi upaya ini dinilai gagal karena jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga miskin. Pemerintah Hong Kong telah mengumumkan berbagai langkah untuk mengatasi krisis perumahan, termasuk rencana membangun lebih banyak perumahan sosial serta menyediakan unit mikro.
Namun demikian, bagi mereka yang saat ini tinggal di Chauvin Homes, harapan akan masa depan yang lebih baik masih terasa sangat jauh. Hingga saat ini ratusan ribu orang di kota Hong Kong tetap terjebak dalam siklus kemiskinan perumahan. Hidup dalam ruang sempit yang tidak layak untuk disebut sebagai rumah. Mereka menjalani hari-hari dalam ketidakpastian, bertahan di tengah gemerlap kota yang seakan melupakan mereka. Sementara itu, para pebisnis dan investor terus mengumpulkan kekayaan. Gedung-gedung pencakar langit terus bertambah tinggi dan harga properti terus meroket dengan tajam. Di satu sisi, Hong Kong tetap menjadi simbol kemakmuran global. Tetapi di sisi lain, kota ini juga menyimpan realitas gelap sebuah dunia yang tersembunyi di balik bayang-bayang kemegahan. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari kita diskusi bersama di kolom komentar Bang Bro. Dan jika kalian menyukai video kami, silakan like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video kami selanjutnya Bang Bro.